Halo teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam channel saya, Sudut Sipil. Nah teman-teman sekalian, kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi dan juga sedikit ingin menjelaskan bagaimana sih yang disebut dengan RAB ataupun Rencana Anggaran Biaya atau biasa disingkat RAB. RAB ya, karena RAB itu ada juga RAP. Nah, bagi teman-teman sekalian, di luar berkembang seolah-olah bahwasanya menghitung RAB itu susah gitu. Menghitung RAB itu hanya kalangan orang-orang tertentu yang bisa. Nah, di sini saya ingin bantahkan mindset atau pemikiran kalangan di luar itu, bahwasanya untuk menghitung RAB ini mudah gitu. Untuk membuat RAB ini tidak sesulit yang dibayangkan. Dan yang perlu kita ketahui bahwa RAB ini bukan cuma anak teknik yang perlu, bukan cuma jurusan teknik sipil yang perlu. Menurut saya, seluruh manusia di muka bumi ini butuh, walaupun tidak menguasai penuh tentang yang namanya perhitungan RAB. Oke? Nah, RAB itu kita lihat dulu, apa sih sebenarnya RAB itu? Nah, teman-teman sekalian, RAB, R-A-B, ya kan? Kita lihat dulu kepada kepanjangannya. RAB adalah Rencana Anggaran dan Biaya. Nah, RAB adalah Rencana Anggaran Biaya. Nah, yang dimaksud dengan Rencana Anggaran Biaya itu apa? Gitu. Berarti yang dimaksud dengan RAB adalah kita merencanakan sesuatu, baik itu bangunan, baik itu komponen keperluan terhadap anggaran biaya yang dibutuhkan. Oke, itu satu poin. Artinya RAB ini tidak mutlak, tidak khusus hanya kepada bangunan saja. Maka dari itu saya sebut RAB itu tidak hanya untuk teknik sipil. Oke, itu poin kedua. Nah, jika kita kembali berbicara, kebetulan di channel Sudut Sipil adalah basicnya teknik sipil, maka RAB kita identik dengan yang namanya bangunan. Jadi RAB, Rencana Anggaran Biaya kita, adalah merencanakan berapa biaya yang akan digunakan, berapa biaya yang akan dihabiskan, baik itu untuk membangun suatu bangunan, merehab suatu bangunan, merenov suatu bangunan, dan mempermak bangunan tersebut. Oke, jadi biaya RAB di dalam teknik sipil terkhususkan kepada berapa budget yang dibutuhkan untuk suatu pembangunan itu. Oke, itu untuk teknik sipil. Nah, di luar kan berkembang, kenapa sih seolah-olah menghitung RAB itu seolah-olah biasnya itu susah gitu. Sebenarnya enggak. Kita kembali kepada RAB dan form dalam RAB tersebut. Oke, kita bahas. Ya. RAB. RAB itu apa saja sih komponen yang tertuang di dalam RAB? Saya buat suatu tabel dulu. Nah, di sini ada item pekerjaan. Kemudian ada volume. Kemudian ada analisa. Kemudian ada yang namanya satuan. Oh maaf, volume satuan dulu. Ada namanya satuan. Saya singkat jadi SAT. Kemudian ada namanya analisa. Ada namanya harga satuan. Ada namanya jumlah harga satuan.
Oke. Nah, di sini di form ini bentuk form wrap ya. Ini bentuk form wrap. Jadi yang pertama adalah item pekerjaan. Nanti saya jelaskan apa sih yang dimaksud dengan item pekerjaan tersebut gitu. Kita mulai dulu dengan namanya, ini adalah saya kasih form wrap. Nah, jadi ini adalah form standar daripada wrap. Seperti ini. Gitu kan? Nah, yang pertama di dalam wrap itu ada yang namanya item pekerjaan. Apa yang dimaksud dengan item pekerjaan akan kita kupas satu persatu. Kemudian ada yang namanya volume. Apa yang terkandung di dalam volume tersebut akan kita kupas juga. Apa? Jadi biar lebih sinkron, relate, saya kupas satu persatu agar lebih memahami gitu kan. Kemudian ada yang namanya satuan. Satuan terhadap volume dan item pekerjaan tersebut. Oke, nanti kita kupas. Kemudian ada yang namanya analisa. Analisa ini artinya satu satuan pekerjaan di item pekerjaan ini sudah terkandung di dalamnya biaya upah dan biaya bahan, termasuk biaya peralatan. Oke, itu untuk analisa. Jadi nilai yang terkandung ketiga komponen unsur tadi itu dijadikan satu nama. Misalnya analisa apa? Analisa A12 misalnya. Jadi kita input di sini analisa A12. Kemudian harga satuan. Jadi terhadap analisa A12 tadi, maka ketiga unsur tadi lahirlah dia harga satuan terhadap tiga unsur di dalam analisa A12 tadi. Oke, itu untuk analisa. Kemudian harga satuan seperti itu juga. Harga satuan adalah harga dari satu analisa tadi. Oke, kemudian jumlah harga satuan. Jumlah harga satuan ini adalah harga satuannya dikalikan volume, sehingga lahirlah jumlah harga satuan seperti itu. Jadi ini adalah form wrap sederhana dan standar yang digunakan oleh proyek-proyek di mana saja, baik itu proyek pembangunan, rehabilitasi, renovasi, dan segala macam. Oke, nah sekarang berbicara tentang RAB, siapa yang menghitung, siapa yang mereview, dan segala macam. Oke, kita kembali dulu kepada dasar. RAB itu adalah rencana anggaran biaya. Artinya ada seseorang yang menghitung, yang membuat RAB tersebut. Jadi RAB itu adalah rencana anggaran biaya. Artinya adalah rencana. Otomatis yang menghitung RAB itu adalah si perencana, ya kan? Namanya saja rencana. Berarti kan yang menghitung dia adalah perencana. Atau bahasa Latinnya itu, bahasa Inggrisnya estimasi. Estimasi terhadap biaya. Sehingga si penghitung RAB itu namanya adalah estimator. Atau si perencana terhadap anggaran biaya ini namanya estimator. Jadi si estimator ini menghitung, memprediksi, dan menganalisa terhadap suatu komponen biaya untuk pembangunan. Gitu. Itu tugas daripada si estimator tersebut. Nah, sekarang berbicara kepada lingkup luas, bahwasanya RAB itu bukan hanya dibutuhkan oleh seorang teknik sipil. Menurut saya seluruh manusia itu, lebih-lebih kepala rumah tangga atau yang di rumah, membutuhkan RAB ini. Kenapa? Karena pada saat kita ingin membangun sesuatu hal bangunan yang rasanya kecil, sederhana, yang tidak perlu orang lain, itu bisa kita lakukan sendiri tanpa harus membayar engineer, tanpa harus membayar siapapun yang menghitung. Kita bisa menghitung sendiri. Toh juga kasusnya sederhana sekali. Jadi untuk apa kita buang-buang uang yang bisa kita efisiensikan? Contoh misalnya seperti gambar ini, gitu kan? Kita ingin membangun pagar tembok rumah dari batu bata sepanjang 10 meter misalnya. Nah,
Kan secara logika, secara perhitungan sederhana tidak perlu kita memanggil seorang engineer hanya untuk sekedar menghitung rap pembangunan pagar tersebut. Panjangnya cuma 10 meter, tingginya katakanlah cuma 1,5 meter. Jadi rasanya untuk menyuruh orang dengan membayar itu ada satu hal pemborosan di situ. Oke. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita mampu, kita bisa gitu menghitung sendiri pagar tersebut tanpa harus melibatkan orang lain. Contohnya bagaimana? Nah, simak video seperti ini. Ilmu yang seperti ini akan saya bagikan sekilas, di mana orang non teknik sipil pun seperti Bapak Ibu sekalian bisa menghitungnya secara sendiri dengan akurat, gitu ya. Jadi tidak ada pergeseran, asalkan komponen di dalam perhitungan itu benar. Oke, contoh misalnya saya ambil contoh yang pagar tadi, lebih mudah. Jadi begini, kenapa saya mengambil contohnya yang lebih mudah? Karena estimator ini yang menghitung rap ini ada kelasnya. Ada kelas pemula, kelas sederhana, ada kelas menengah yang sudah mampu mengorganisir sebuah rap itu menjadi suatu rap. Kemudian ada kelas expert, kelas yang sudah mahir sekali, yang dia pada saat orang mengatakan, "Bang, saya ingin bangun ini, berapa uang?" Oh, itu kisaran sekitar 100 juta. Dan ketika dihitung rapnya pun paling bergeser jadi 95 juta. Jadi itu sudah kemampuannya sudah expert dalam estimator. Oke. Nah, kita kembali kepada pagar tadi. Jadi misalnya kita ingin membangun pagar gitu kan, cuman pagar sederhana, tembok sepanjang 10 meter gitu. Nah, apa perlu kita panggil engineer? Tidak usah. Kita bisa menghitung sendiri walaupun ada pergeseran nanti. Misalnya hitung rap kita total biayanya menjadi 10 juta misalnya. Ketika kita hitung rap real ternyata 8 juta. Itu tidak masalah. Ya kan, itu ada toleransi di dalam perhitungan rap. Nah, kita ngambil contoh misalnya pagar. Gitu. Jadi saya ingin menerangkan bahwasanya menghitung rap itu asik dan menyenangkan gitu. Bukan sesuatu hal yang sakit kepala untuk kita lakukan, enggak. Jadi misalnya seperti tadi ada pagar 10 meter katakanlah. Jadi ini adalah kolom. Oke. Jadi ini adalah kolom. Nah, di sini ada kolom. Kolom itu adalah tiang. Di sini ada kolom tiang. Nah, untuk ini 10, oke, ya kan? Ini 10 meter, artinya kita punya panjang 10 meter. Nah, kita ingin membangun tadi katakanlah pagar batu bata atau tembok seperti ini. Contohnya, ya kan? Ini adalah kolom tiangnya, misalnya. Ya kan, gambarnya aja gampang sekali itu. Tukang aja bisa memahami tanpa perlu membuat dari AutoCAD atau apalah itu. Jadi di sini kita cuma mengambil panjang bentangnya itu 5 meter. Ini 5 meter. Karena kan rencana kita tadi 10 meter. Nah, ini adalah batu bata atau bata merah katakanlah. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, seperti ini. Ini gambar saya jelek ya, karena saya bukan arsitek, hanya seorang teknik sipil yang berkutat dengan perhitungan. Nah, seperti ini misalnya. Ini penuh ya batu batanya, enggak. Saya gambarnya segini saja biar lebih cepat gitu kan durasinya. Nah, misalnya ini adalah batu bata, ya kan? Batu bata, batu bata, batu bata. Ini seluruhnya pasangan batu bata, ya kan? Batu bata, batu bata, batu bata. Nah, kemudian di sini ada fondasi ya. Fondasinya batu kali boleh, fondasi coran langsung beton boleh, tapi saran saya kasih fondasi batu kali agar lebih murah. Oke. Nah, ini kan ada fondasi. Nah, hal yang pertama di dalam ingin membuat rak, kita harus menguasai, kita harus mengetahui yang namanya item pekerjaan.
Gitu. Item pekerjaan itu di dalam konsep perhitungan RAP namanya itu WBS, Work Breakdown Structure. Jadi kita runutkan item-item pekerjaan dari awal sampai akhir terhadap suatu pekerjaan. Oke, kita ngambil contoh misalnya seperti ini. Ini adalah pagar, ya kan? Pagar beton. Nah, yang pertama di dalam pagar beton ini ada beberapa item pekerjaan. Contoh, yang namanya ada pekerjaan pondasi dulu. Oke, setelah pekerjaan pondasi ada pekerjaan beton bertulang. Ini kan kolom atau tiang namanya beton bertulang. Kemudian ada pekerjaan yang namanya pasangan. Pasangan itu pasangan batu bata satu. Kemudian kalau memang mau plaster berarti ada pekerjaan plasteran. Oke, nah berarti ada item pekerjaan pondasi, item pekerjaan beton bertulang, item pekerjaan dinding bata, baik itu pemasangan bata dan plasteran. Oke, nah selanjutnya item yang tadi, item mayor itu namanya ya, item yang tadi, item utama tadi kita masukkan ke sini, kita masukkan ke form RAP kita. Contoh misalnya pekerjaan pondasi, gitu kan. Nah, pekerjaan pondasi itu ada dia terkandung di dalam pekerjaan pondasi galian tanah. Nah, jadi kan harus digali dulu tanahnya. Semana digali nanti kita buat perencanaan di gambar. Ya kan? Ada pekerjaan galian tanah pertama. Oke, kemudian ada pekerjaan pasangan pondasi batu kali. Nah, ada pondasi batu kali, ya kan? Kemudian ada pekerjaan apa lagi? Ada pekerjaan yang namanya urugan tanah kembali. Urugan tanah kembali itu apa? Misalnya kita sudah menggali ini pondasi kita. Kemudian kan ada setelah kita pasang lagi, setelah kita pasang pondasi batu kali dalam galian tadi, maka kan ada tanah yang di samping-samping ini. Nah, kita uruk kembali tanah itu, kita tutup kembali. Itu namanya urugan tanah kembali. Nah, itu untuk pekerjaan galian tanah, ya kan? Itu untuk bukan pekerjaan galian tanah, itu untuk pekerjaan mayor pondasi. Kemudian kita lanjut lagi ke pekerjaan apa namanya? Pekerjaan beton bertulang. Oke, pekerjaan beton bertulang. Misalnya, apa yang terkandung di dalam pekerjaan beton bertulang tersebut? Item mayor kedua, kolom atau tiang. Berapa kolom dan tiang itu? Katakanlah misalnya kita mau buat tiang ini 15 kali 15, ya kan? Nah, di kolom tiang masukkan 15 per 15 biar identifikasi itu cocok dengan gambar kita. Dalam kolom itu ada namanya beton, ada namanya pembesian, namanya juga beton bertulang, pasti ada tulangannya. Tulangannya yaitu besi. Kemudian ada yang namanya backisting, mal ataupun cetakan. Nah, beton ini kemudian ada beton yang seperti saya sampaikan tadi. Kemudian ada yang namanya pembesian, ya kan? Oke. Nah, apalagi? Ada namanya backisting dan segala macam lagi. Oke, itu untuk pekerjaan beton bertulang. Nah, kita lihat lagi selanjutnya pekerjaan item selanjutnya. Misalnya tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ada bata. Berarti ada pekerjaan pemasangan batu bata dan plasteran, gitu kan. Kemudian kita lanjut lagi. Waduh, ini durasinya sudah terlalu panjang. Jadi saya cut ya video ini. Nanti lanjutannya kita lanjut di video selanjutnya ya. Oke, jangan kemana-mana, silahkan di subscribe jika memang ini bermanfaat. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.